warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengampu Ujian Praktek Bahasa Indonesia, Bapak Martinus Soeharto, SS, dan Ibu Desi Puspitasari, SPD. Di sini, di video kali ini saya akan mengulas novel yang berjudul Surga untuk Oda, an inspirative novel about HIV/AIDS. Buku ini terbit pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pustaka Ilmu Group Yogyakarta yang jumlah halamannya berkisar 200-an halaman. Kisah inspiratif yang ditulis oleh Haji Agus Salim atau biasa dikenal dengan Has Camidi ini merupakan alumnus antropologi GM Yogyakarta dan IKIP Negeri Yogyakarta. Dalam novel yang diberi judul Surga untuk Oda, an inspirative novel about HIV/AIDS. Persoalan HIV/AIDS merupakan masalah yang cukup serius di kalangan masyarakat. Hal ini tak lain karena masalah ini tidak hanya menjadi isu kesehatan yang harus dicari solusinya, tetapi juga telah menjadi isu sosial yang tentunya harus mendapatkan perhatian penuh. Masalah sosial muncul berupa stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS atau orang yang terjangkit HIV/AIDS itu dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Selain itu, dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu ada pergeseran yang bersifat pendekatan terhadap pelaku hubungan yang menyimpang, di mana pendekatan untuk menghadapi virus ini perlu diperluas, tidak hanya pendekatan individu saja tetapi secara kolektif. Isu sosial inilah yang menjadi perhatian seorang tokoh dalam novel Surga untuk Oda ini, yang bernama Amin Darmawan. Amin di sini digambarkan seorang yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Bintoh yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Ditambah lagi dengan gagalnya Amin memenuhi pesan atau wasiat Bintoh untuk bisa menyelamatkan Kamal. Inti dari surat yang diberikan kepada Amin adalah Bintoh meminta tolong kepada Amin untuk mencari Kamal, adiknya, sebab Bintoh tidak ingin adiknya menjadi korban HIV/AIDS seperti dirinya. Namun di halaman 38 sampai dengan 41 sebuah kejadian yang sungguh luar biasa di pikiran Amin. Kejadian itu terjadi ketika ia, Bintoh, Kamal berlibur bersama untuk merayakan kelulusan di Desa Watusari, Kecamatan Kota Kebumen. Mereka bertiga bermalam di rumah Mbah Diro, neneknya Bintoh. Pada jam 1 malam tiba-tiba Amin terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Ia pun langsung menuju ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Amin bermaksud ingin mencari di mana Bintoh tidur. Tiba-tiba Amin dikejutkan dengan fenomena yang membuat ia beristighfar, yang membuat dirinya terkejut juga. Dengan matanya, ia menangkap kejadian Bintoh yang sedang melakukan hubungan dengan Kamal atau laki-laki suka dengan laki-laki. Sejak mendapatkan amanat dari Bintoh, Amin mulai peduli dengan penanggulangan HIV atau AIDS. Setelah ia terjun di dunia penanggulangan ini dan beberapa kali mengikuti acara penanggulangan virus ini, ia pun menjadi yakin bahwa kerja-kerja dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS ini merupakan bagian dari kegiatan keagamaan. Tidak lupa, ia juga menemukan Kamal sebagaimana wasiat dari Bintoh. Berkat keterlibatannya dalam dunia ini, dia pun bergabung dalam Forum Peduli AIDS atau biasa disingkat dengan FPA Bougainville. Forum ini merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang banyak melakukan outreach atau penyuluhan kepada masyarakat. Di markas Bougainville inilah Amin kenal dengan Manan, Helen, dan Jai. Secara terang-terangan Amin menceritakan kepada mereka dan berharap mereka bisa membantu menemukan Kamal. Mendengar cerita dari Amin, Jai kemudian menghubungi salah satu aktivis penanggulangan HIV/AIDS di Watusari untuk bertemu. Tetapi pertemuan mereka dengan Kamal atau yang nama barunya Lambo hanya sebentar karena tiba-tiba Kamal badannya gemetar, setelah itu terjatuh dan langsung meninggal dunia. Diketahui karena Kamal juga mengidap penyakit HIV atau AIDS. Novel ini wajib dibaca oleh para generasi muda lintas agama, suku, dan bahasa agar menumbuhkan kepedulian terhadap penyakit
mematikan ini. Apalagi penyakit ini belum ada obatnya. Bagi para aktivis HIV/AIDS, buku ini menjadi sebuah bacaan wajib untuk bisa mendapatkan inspirasi dalam melakukan kegiatan kemanusiaan dalam menolong mereka para orang dalam HIV/AIDS. Meskipun buku ini menggunakan bahasa campuran, ada Jawa dan Inggrisnya, pembaca tidak bingung karena Hasyamidi sudah menyediakan arti dari kalimat yang tidak diketahui. Di bawahnya sini, Hasyamidi memberitahukan di sini. Di catatan kaki. Jadi meskipun pembaca dari luar daerah yang tidak mengetahui bahasa Jawa, dia tetap bisa mengartikannya. Soalnya Hasyamidi sudah memberikan artinya di bawah ini, catatan kakinya ini. Pembaca dari suku lain malah seakan mendapat pelajaran bahasa dan kebudayaan gratis sekaligus, sehingga lebih mengenal lebih dekat dengan kebudayaan sama suku bangsa yang orang luar mau ke Jawa biar bisa fasih berbahasa Jawa. Sekian video dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.